Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun telah lama bertekad untuk menyatukan 10 divisi dan membuat semua murid Sekte Suci Wangfu bisa berkultivasi dengan tenang. Oleh karena itu, hari ini Tanyun secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menghabisi musuh dan memberi Sekte Suci Wangfu masa depan yang cerah. Hanya dengan cara itu, Tanyun bisa menghibur ayah mertuanya yang sudah meninggal. Para leluhur yang sebelumnya berhenti bertarung, kini bertarung kembali. Bagi para mata-mata, begitu Jin Yuxi mengalahkan Yuan Jinglun, Sekte Suci Wangfu akan berubah total. Jika Song Libo selamat, dia ingin meninggalkan Sekte Suci Wangfu dan memberitahu kepala keluarga Zhongli yang ada di luar pegunungan hukuman surgawi tentang hilangnya kekuatan tertinggi Sekte Suci Wangfu. Lalu membiarkan kepala keluarga Zhongli memilih hari untuk menyerang Sekte Suci Wangfu. Pada saat yang sama, di atas langit, Tobalin pangeran dinasti Toba. Dia menggunakan teknik tembus pandang untuk bersembunyi. Meskipun Tobalin baru berusia lebih dari 1500 tahun, dia sudah berada di alam ilahi tingkat sempurna. Dia awalnya menunggu antara pihak Sekte Suci Wangfu dan para mata-mata bertarung sampai salah satu ada yang kalah. Baru kemudian dia akan menyerang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Jinglun masih hidup dan juga ada Jin Yuxi. Tobalin bergumam, pangeran ini harus meninggalkan Sekte Suci Wangfu dan kembali ke dinasti Toba. Setelah mengambil keputusan, Tobalin dengan tenang berjalan menuju gerbang keluar alam rahasia Sekte Suci Wangfu yang jaraknya jutaan mil. Adapun Toba King Tian yang merupakan jenderal dari dinasti Toba, Tobalin memilih untuk meninggalkannya agar dirinya tidak ketahuan. Untuk orang seperti Tobalin, bahkan ayahnya sendiri ingin dia habisi. Jadi dia tidak peduli dengan hidup atau mati Toba King Tian. Ketika Tobalin terbang menuju gerbang keluar alam rahasia Sekte Suci Wangfu, dia berpikir untuk menghabisi Nanggong Ruksui. Tetapi pada akhirnya, ada dua alasan baginya untuk tidak melakukan hal itu. Pertama, dia tahu bahwa Dan Tai Long yang melindungi para murid berada di alam ilahi tingkat ke-9. Jika dia menghabisi Nanggong Ruksui, maka Dan Tai Long akan memanggil Dan Taiyu yang berada di alam ilahi tingkat sempurna. Kemudian dua bersaudara itu akan bergabung untuk menghadapinya. Kedua, dia sadar jika pihak Tanyun menang dan dia menghabisi Nanggong Ruksui, maka dinasti Nanggong, Istana Jiwa Ilahi, dan Sekte Abadi akan datang bersama untuk menyerang Sekte Suci Wangfu. Jika ketiga kekuatan itu mendapatkan Sekte Suci Wangfu, maka dinasti Toba akan sangat sulit merebut Sekte Suci Wangfu. Harus dikatakan bahwa pemikiran Tobalin memang cukup dalam. Pada saat yang sama, di langit 200.000 mil di timur laut, Yuan Jinglun dan Jin Yuxi sedang bertarung. Pertarungan mereka membuat area radius 100.000 mil tampak hancur. Tidak ada yang berani mendekati mereka berdua. Para pengkhianat menantikan Jin Yuxi menang. Lalu mereka akan terus tinggal di Sekte Suci Wangfu di bawah kepemimpinan Jin Yuxi. Sementara para mata-mata, jika Jin Yuxi menang, mereka memutuskan untuk terus menjadi mata-mata. Mereka akan merencanakan cara merebut Sekte Suci Wangfu dari tangan Jin Yuxi. Jika Jin Yuxi kalah dari Yuan Jinglun, para pengkhianat dan mata-mata akan bekerja sama untuk melarikan diri dari Sekte Suci Wangfu. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertempuran yang melibatkan banyak pihak. Jin Xianghai, tetua agung keluarga Jin, dia mencoba melarikan diri menuju gerbang keluar alam rahasia Sekte Suci Wangfu. Dia ingin memberitahu keluarga Jin yang berada di luar pegunungan hukuman surgawi untuk segera menyerang Sekte Suci Wangfu. Tapi sekarang dia tampak tidak berdaya karena Feng Yun, leluhur agung divisi formasi, bekerja sama dengan Han Gu, leluhur penegak hukum keempat, untuk melawan dirinya. Pada saat ini, ada lebih dari 7 juta murid Sekte Suci Wangfu
Kebanyakan dari mereka terlihat bingung dan gemetar. Mereka masih tidak percaya bahwa setelah Tanyun kembali hidup-hidup, dia melancarkan serangan balik yang kuat. Mereka tidak bodoh. Dari adegan di mana Dan Tayu dan leluhur penegak hukum semuanya mematuhi perintah Tanyun, mereka dapat mengetahui bahwa Tanyun tidak menghabisi kepala sekte lama, tetapi ada seseorang yang menjebak Tanyun. Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zian, Toba Yingying. Mereka adalah orang yang paling khawatir pada Tanyun. Feng Qingcheng juga terlihat cemas, tetapi yang paling dia khawatirkan adalah Feng Yun. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa Feng Yun sangat baik kepada Tanyun. Jika tidak, Feng Yun tidak akan mati-matian membantu Tanyun. Adapun Song Liuxin di kerumunan, dia melirik ke arah Dan Tailong yang menjaga para murid. Kemudian matanya tertuju pada Mu Mengyi dan orang yang dekat dengan Tanyun. Dia ragu-ragu untuk mengambil sebuah tindakan. Pada saat yang sama, sebagai wanita tertua dari keluarga Zhongli, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Song Libo. Di dalam hatinya, Song Libo bukan hanya kepala pelayan keluarga Zhongli, tetapi juga keberadaannya seperti pamannya sendiri. Adapun Duan Changqiong dan kepala divisi gerbang suci lainnya, wajah mereka pucat dan tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Dan Tailong melihat ke belakang dan menatap sekeliling. Kemudian dia berkata pada kepala divisi, kecuali Shen Shubing dan Feng Qingcheng, apakah leluhur kalian pengkhianat atau mata-mata? Pada akhirnya akan terungkap. Jika kalian tidak ada hubungannya dengan mereka, lelaki tua ini tidak akan melakukan sesuatu pada kalian. Kalian tinggal di sini. Siapapun yang berani pergi tanpa izin, lelaki tua ini akan menghabisi kalian. Di sisi lain, kera iblis setinggi 800 kaki berkata, Tuan, aku akan menyelamatkan dirimu. Tanyun berkata, kera tua, aku akan menghabisi Zhenglong dengan tanganku sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Kamu pergilah dan bantu orang lain untuk menghabisi para pengkhianat dan mata-mata sesegera mungkin. Kera iblis berkata, bawahan mematuhi perintah. Kemudian, kera iblis melesat sambil memegang tombak hitamnya. Pada saat ini, Zhenglong menatap Tanyun dan berteriak, Tanyun, kamu akan mati hari ini. Segera Zhenglong mengangkat kaki kanannya dengan seluruh kekuatannya dan diayunkan ke arah Tanyun. Tiba-tiba, ribuan kekuatan spiritual berbentuk kaki dan gravitasi yang kuat menekan Tanyun. Zhenglong berkata, Tanyun, aku ingin lihat bagaimana caramu lolos dari kematian. Zhenglong saat ini sangat percaya bahwa Tanyun pasti akan mati. Suara Tanyun tiba-tiba terdengar. Bagaimana mungkin aku bisa mati jika aku belum menghabisimu? Saat berikutnya, pedang terhormat tingkat tinggi dengan atribut kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melesat naik ke langit. 11 pedang itu membentuk lingkaran dengan diameter 5.000 mil. Setiap pedang mengeluarkan tirai cahaya. Kemudian terbentuklah formasi pedang Dewa Hongmeng yang menyelimuti Zhenglong. Dari luar, diameter formasi pedang Dewa Hongmeng memang 5.000 mil, tetapi ruang di dalamnya meluas 11 kali lipat dan menjadi 55.000 mil. Pada saat ini, Zhenglong yang berada di dalam formasi pedang, dia melihat sekeliling dengan tenang. Seberkas cahaya keemasan masuk ke dalam formasi dan berubah menjadi Tanyun. Pada saat ini, tubuh Tanyun dipenuhi memar. Luka di dadanya akibat serangan cahaya pedang Zhenglong nampak sangat mengejutkan. 11 pedang terhormat tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat formasi pedang Dewa Hongmeng adalah hadiah dari Dante Swangsong. Sekarang dalam formasi pedang yang dibuat dari 11 pedang terhormat tingkat tinggi, semua atribut milik Tanyun meningkat drastis. Zhenglong memandang Tanyun. Begitu dia ingin berbicara, Tanyun berkata terlebih dahulu, hentikan omong kosongmu, jurang kematian. Pada saat ini,
Tanyun sangat ingin menghabisi Shenlong. Oleh karena itu, dia menggunakan jurang kematian yang merupakan salah satu dari 3 kemampuan terkuat saat di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. 3 kemampuan terkuat yaitu gelombang waktu, gelombang ruang, dan jurang kematian. Tiba-tiba di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, titik cahaya hitam seperti sebutir beras muncul di atas kepala Shenlong. Segera, titik itu melonjak hingga 10 juta kali. Itu seperti jurang yang pekat yang bergegas ke arah Shenlong. Tiba-tiba, di dalam jurang kematian dipenuhi dengan pisau-pisau beratribut kematian. Pisau-pisau itu seperti kumpulan ikan yang siap menghancurkan apapun. Shenlong memegang pedang di tangan kirinya, lalu mengayunkan pedangnya untuk menangkis pisau-pisau beratribut kematian. Shenlong mengeluarkan suara teriakan kesakitan karena pisau-pisau beratribut kematian menyayat tubuhnya. Darah menetes dari lukanya. Shenlong benar-benar marah. Dia menggunakan domain angin dan guntur. Segera ruang di sekitar dipenuhi kekuatan spiritual beratribut angin dan guntur. Seolah-olah kekuatan spiritual itu menyelimuti Shenlong. Dalam sekejap, domain angin dan guntur meluas menjadi 10.000 kaki dan menangkis pisau-pisau beratribut kematian milik Tanyun. Shenlong yang berada di domain angin dan guntur berteriak, "Tanyun, kamu tetap akan mati." Domain angin dan guntur semakin meluas. Itu membuat jurang kematian hampir meledak. Tanyun bergumam, kekuatan orang di alam ilahi tingkat ke-8 memang sangat kuat. Segera, aura kekuatan Tanyun meningkat pesat dan setara dengan orang di alam ilahi tingkat ke-6. Ruang di sekitar bergetar. Kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, ruang, dan waktu melonjak keluar dari tubuh Tanyun, kemudian dialirkan ke dalam pedang Xiaozi. Pada saat ini, jurang kematian tiba-tiba meledak karena domain angin dan guntur. Pada saat yang sama, domain angin dan guntur dipenuhi dengan retakan. Tanyun berkata dengan tegas, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut." Kemudian, Tanyun mengayunkan pedangnya sebanyak 9 kali. Dalam sekejap, 9 cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki mengandung kekuatan 9 atribut dengan kekuatan yang tidak tertandingi. 9 cahaya pedang itu melesat menuju domain angin dan guntur. Dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, kecepatan dan kekuatan ke-9 cahaya pedang itu meningkat 3 kali lipat. Ketika cahaya pedang pertama menabrak domain angin dan guntur, cahaya pedang itu langsung hancur. Tetapi domain angin dan guntur menjadi retak. Shenlong yang ada di dalam domain angin dan guntur, dia berkata dengan tidak percaya, "Tidak mungkin, kamu hanya di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Sementara lelaki tua ini di alam ilahi tingkat ke-8. Bagaimana mungkin domain angin dan gunturku akan dihancurkan olehmu?" Ketika cahaya pedang kedua hingga ke-7 berturut-turut menghantam dengan keras, domain angin dan guntur tidak lagi bisa bertahan dan meledak. Ketika domain angin dan guntur dihancurkan, Shenlong terkena serangan balik. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan beberapa teguk darah. Pada saat ini, cahaya pedang ke-8 menebas ke arah Shenlong. Shenlong menahan kepanikannya. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Jadi dia buru-buru mengayunkan pedangnya dan sebuah cahaya pedang beratribut angin dan guntur melesat. Cahaya angin dan guntur milik Shenlong langsung menghilang ketika menabrak cahaya pedang ke-8 milik Tanyun. Kemudian cahaya pedang ke-8 milik Tanyun masih menuju ke arah Shenlong. Shenlong memegang pedang untuk memblokir, tetapi tubuh Shenlong tidak dapat menahan benturan. Dia jatuh ke bawah. Pada saat ini, cahaya pedang ke-9 turun ke arah Shenlong. Shenlong berteriak kesakitan. Dia melihat cahaya pedang ke-9 menghancurkan lengan kirinya. Shenlong yang awalnya kehilangan lengan kanannya, sekarang juga kehilangan lengan kirinya. Tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual beratribut angin. Lalu dia bergegas keluar dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Tanyun tahu bahwa Shenlong 90% bisa keluar dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Tanyun tertawa dan berkata, "Gelombang ruang." Tiba-tiba,
sebuah suara gelombang terdengar dari belakang Shenlong. Itu membuat dia tampak ketakutan. Dia melihat gelombang transparan yang terbuat dari kekuatan spiritual beratribut ruang. Sebelum gelombang ruang itu tiba, Shenlong merasakan kekuatan pengekang yang luar biasa datang ke arahnya. Dia tidak bisa melarikan diri dan ditelan oleh gelombang ruang. Di dalam gelombang ruang, Shenlong menemukan bahwa kecepatan terbangnya tiba-tiba melambat 30%. Sebelumnya, kecepatan Tanyun saat menggunakan langkah Dewa Hongmeng hampir setara dengan kecepatan Shenlong. Tetapi pada saat ini, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Shenlong. Dalam beberapa napas, Tanyun muncul di atas kepala Shenlong. Dia mengangkat kakinya yang besar dan mengayunkannya ke arah kepala Shenlong. Shenlong yang kehilangan tangannya, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia tahu bahwa begitu Tanyun menginjaknya, kepalanya pasti akan hancur. Shenlong memutar tubuhnya di udara, dan saat kepalanya menghadap ke bawah, kakinya dipenuhi dengan kekuatan spiritual beratribut guntur. Kemudian kakinya bertabrakan dengan kaki Tanyun. Tujuan Shenlong melakukan hal itu supaya kelapanya tidak hancur, dan dengan hentakan dari kedua kaki yang bertabrakan, Shenlong akan memanfaatkannya untuk melarikan diri. Dia melebih-lebihkan kekuatan kakinya dan meremehkan kekuatan kaki Tanyun. Ketika kaki Shenlong bertabrakan dengan kaki Tanyun, Shenlong berteriak kesakitan, "Mampus!" Kakinya ternyata hancur dan dia jatuh ke bawah. Tanyun menukik dan dengan satu gerakan, dia menangkap Shenlong yang terluka parah. Pada saat ini, Tanyun mencubit dada dan punggung Shenlong dengan dua jari. Kemudian dia berkata, "Sekte suci Wangfu telah membesarkan dirimu, tetapi kamu berani berkhianat." Shenlong tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Dia menatap Tanyun sambil menangis, lalu dia berteriak, "Jika lelaki tua ini tidak kehilangan lengan kananku lebih dari 10 tahun yang lalu, lelaki tua ini pasti sudah menghabisi dirimu." Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum dan berkata, "Ya, aku akui jika lengan kananmu masih ada. Aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Oh, ngomong-ngomong, muridmu Ge Qiukong pasti sudah menunggumu. Sekarang aku akan membuat guru dan murid bersatu kembali." Setelah itu, Tanyun berhenti berbicara dengan Shenlong. Kemudian dua jarinya menghancurkan Shenlong dengan jiwanya. Tanyun menghilangkan formasi pedang Dewa Hongmeng setelah memasukkan 11 pedang terhormat tingkat tinggi ke dalam cincin Qiangkun. Dia memegang pedang Xiaoxi di tangan kanannya dan melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyebar ke segala arah. Ekspresi Tanyun berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan menuju ke arah barat laut. Pada saat yang sama, di langit 300.000 mil jauhnya di barat laut, Feng Yun yang berada di alam ilahi tingkat ke-8. Dia sedang dikepung oleh Jin Xianghai dan 3 leluhur divisi pil yang berada di alam ilahi tingkat ke-6. Sekarang, seluruh tubuh Feng Yun terkoyak dan darah mengalir, terutama di bagian perutnya. Jelas lukanya sangat serius. Pada saat ini, Jin Xianghai juga terluka parah. Dadanya terkoyak, satu telinga telah menghilang, dan 2 jari di tangan kirinya juga menghilang. 30.000 mil di sebelah timur Feng Yun, ada Hangu leluhur penegak hukum keempat, dan 5 leluhur penegak hukum lainnya. Mereka berenam di alam ilahi tingkat ke-7. Mereka sedang berhadapan dengan Toba King Tian di alam ilahi tingkat ke-8. Toba King Tian memang layak menjadi jenderal terkenal dari dinasti Toba. Meskipun tulang kaki kanannya patah, dia sendirian bisa mengalahkan Hangu dan 5 leluhur penegak hukum lainnya. Jika terus seperti itu, Hangu dan 5 leluhur penegak hukum lainnya pasti akan mati. Sebelumnya, Feng Yun dan Hangu telah bekerja sama untuk mencegah Jin Xianghai melarikan diri. Namun 3 leluhur divisi pil membantu Jin Xianghai. Kemudian, Toba King Tian ikut menyerang Feng Yun dan Hangu. Pada saat ini, Feng Yun tahu bahwa jika tidak ada yang membantunya, dia pasti akan mati oleh Jin Xianghai dan 3 leluhur divisi pil lainnya. Hangu dan 5 leluhur penegak hukum lainnya terluka parah.
Mereka juga tahu bahwa mereka berenam tidak bisa bertahan lama dari serangan Toba King Tian. Ketika Feng Yun merasa putus asa dan tidak berdaya, tiba-tiba sebuah suara marah terdengar di langit. Tetua Feng, jangan panik. Kepala sekte ini ada di sini untuk membantumu. Ketika Feng Yun menatap ke belakang, dia melihat Tan Yun yang tingginya 100 kaki sambil memegang pedang raksasa. Dengan satu ayunan pedang, dua leluhur divisi pil di alam ilahi tingkat ke-6 langsung mati. Tan Yun melesat dan telapak tangannya menampar leluhur divisi pil lainnya. Sosok Tan Yun melintas. Dia menyimpan pedang Xiaozi. Detik berikutnya, pedang Dewa Hongmeng beratribut kematian muncul. Tan Yun mengangkat pedang Dewa Hongmeng dengan kedua tangannya, lalu diayunkan ke arah kepala Jin Xianghai. Jin Xianghai berkata, "Tan Yun, lelaki tua ini akan bertarung denganmu." Jin Xianghai memegang tombak di tangan kirinya, lalu tombak itu dilesatkan ke arah pedang Dewa Hongmeng. Ketika tombak itu bertabrakan dengan pedang Dewa Hongmeng, tombak itu rapuh dan hancur. Jin Xianghai berteriak ketakutan. Tan Yun tidak menghabisinya, tetapi memutar pergelangan tangannya dan menghantam pedang Dewa Hongmeng ke punggung Jin Xianghai. Jin Xianghai memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Ketika Feng Yun hendak menghabisi Jin Xianghai, Tan Yun buru-buru berkata, "Tetua Feng, tolong jangan habisi dia. Aku ingin menggunakan dia untuk mencari informasi." Setelah Feng Yun mengangguk, dia melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan tidak terlihat menyeret Jin Xianghai. Kemudian dia berkata, "Terima kasih atas bantuan kepala sekte. Bawahan ini berterima kasih." Tan Yun berkata dengan tulus, "Seharusnya aku berterima kasih padamu. Aku mendengar bahwa 10 tahun yang lalu di Gunung Kuno Huangfu, kakekku salah paham dan mengira aku menghabisi kepala sekte lama. Kemudian kakekku ingin menghabisi Meng Yi dan Xiao. Jika kamu tidak mengusulkan sebuah rencana, mungkin nasib Meng Yi dan Xiao sulit diprediksi. Dan hari ini, kamu memimpin leluhur divisi formasi untuk membantuku. Aku akan mengingat hal ini." Setelah mendengarkan hal itu, Feng Yun tersenyum. Dia awalnya khawatir bahwa Tan Yun akan salah paham. Setelah mengetahui bahwa 10 tahun yang lalu, dia mengusulkan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup dan kemudian mengeksekusi Mu Meng Yi dan Song Xiao di depan Tan Yun. Namun, kini tampaknya Tan Yun cukup pintar, bisa menebak niatnya untuk menyelamatkan kedua tunangan Tan Yun. Tan Yun berkata, "Tetua Feng, kamu bawalah Jin Xianghai. Aku akan membantu Han Gu dan yang lainnya." Setelah Tan Yun berbicara, dia buru-buru melesat ke arah timur. Feng Yun berkata dengan cemas, "Kepala sekte, hati-hati." Tan Yun berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku." Di sisi lain, Toba King Tian berteriak dengan keras. Dia menghabisi salah satu leluhur penegak hukum. Toba King Tian melintas dan muncul ribuan kaki jauhnya. Kemudian dia melesatkan pedangnya ke arah dada Han Gu. Han Gu benar-benar lelah. Dia sadar akan serangan Toba King Tian, tetapi tubuhnya tidak lagi terkendali dan tidak bisa bergerak. Dalam menghadapi situasi kritis, Han Gu berkata, "Aku Han Gu mati dalam pertempuran untuk sekte. Aku tidak menyesal. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan memilih untuk menyembah sekte suci Huangfu." Setelah Han Gu berkata, dia menutup matanya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan embusan angin dari belakangnya. Kemudian suara Tan Yun terdengar, "Jangan khawatir, kepala sekte ini tidak akan membiarkan kamu mati." Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Han Gu. Dia meraih telapak tangan Han Gu dengan tangan kirinya dan langsung melemparkannya ke arah belakang. Pada saat yang sama, tangan kanan Tan Yun dilesatkan ke arah Toba King Tian. Senjata suci tingkat atas di tangan Toba King Tian hancur berkeping-keping di bawah pukulan Tan Yun. Toba King Tian yang terluka berteriak dengan ketakutan, "Tan Yun, apakah kamu manusia? Jika kamu manusia, mengapa kamu begitu kuat?" Tan Yun mengabaikan Toba King Tian. Kemudian tangannya menggenggam tubuh Toba King Tian. Segera, tubuh Toba King Tian mengeluarkan darah. Toba King Tian berkata, "Tan Yun, jika kamu ingin menghabisiku, cepat lakukan."
Tidak akan lama lagi, sekte suci Wang Fu akan dihancurkan oleh kekuatan yang ada di belakang orang tua ini. Tanpa Toba King Tian selesai berbicara, Tan Yun berkata, "Diam, Jenderal Dinasti Toba. Apakah kamu masih ingin menghancurkan sekte suci Wang Fu? Akan aku katakan, jika aku masih ada, Dinasti Suci Toba tidak akan pernah berhasil menghancurkan sekte suci Wang Fu." Toba King Tian tercengang dan berkata, "Bagaimana kamu tahu identitas lelaki tua ini?" Tan Yun berkata, "Aku terlalu malas berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, siapa yang menyamar menjadi aku dan menghabisi kepala sekte lama?" Toba King Tian tertawa dan berkata, "Ketika aku memikirkan penampilan Dante Xuanzong sebelum kematiannya, jenderal ini sangat bahagia." Setelah Toba King Tian melihat bahwa Tan Yun memerah karena marah, lalu dia berkata lagi, "Jenderal ini adalah mata-mata. Jenderal ini juga memerintahkan orang agar terlihat seperti dirimu, kemudian menghabisi Dante Xuanzong." Kemarahan Tan Yun semakin menjadi-jadi. Tangan kanannya tiba-tiba menggenggam Toba King Tian dengan lebih erat. Tan Yun melemparkan Toba King Tian dan berkata, "Han Gu, dengarkan kepala sekte ini. Bawa dia tetapi jangan sampai mati. Ketika kepala sekte ini memenangkan pertempuran, aku akan mengurus Toba King Tian." Setelah Han Gu menjawab, dia terbang ke langit sambil membawa Toba King Tian. Saat berikutnya, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa 700.000 mil jauhnya di utara, Jin Yuxi dan Yuan Jinglun bertarung dengan sengit. Ekspresi Tan Yun serius. Dia menemukan bahwa Yuan Jinglun kehilangan kaki kirinya dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Sementara Jin Yuxi tampak pucat. Ada luka pedang di lehernya dan tangan kirinya hanya tersisa tulang saja. Tan Yun ingin membantu Yuan Jinglun, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa dia akan mati jika mendekat. Meskipun Jin Yuxi terluka saat ini, Tan Yun tidak bisa menahan serangan darinya, kecuali Jin Yuxi terluka sangat parah. Kemudian Tan Yun menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari leluhur dari 8 divisi. Sesaat kemudian, leluhur dari divisi senjata. Setelah dia melukai anggota organisasi hukuman surgawi, dia mendengar sebuah suara keras dari atas langit. "Pengkhianat, matilah untuk kepala sekte ini." Ternyata itu Tan Yun yang muncul di atas leluhur itu. Tan Yun menyingkirkan pedang Dewa Hongmeng dan mengeluarkan pedang Xiaozi. Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang Xiaozi sebanyak 5 kali. Dalam sekejap, cahaya pedang beratribut emas, kayu, air, api, dan tanah bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang 5 atribut yang berwarna-warni. Oke guys, di sini Mimin kasih informasi ya. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng bisa dibuat menjadi satu ataupun banyak. Contoh seperti teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 5 atribut barusan. Dia bisa berbentuk 5 cahaya pedang maupun 1 cahaya pedang, tetapi langsung mengandung 5 atribut. Itu tergantung keinginan Tan Yun. Oke, kita lanjut. Jeritan leluhur divisi senjata itu tiba-tiba berhenti. Ternyata seluruh tubuhnya sudah hancur. Seorang anggota organisasi hukuman surgawi berkata sambil ketakutan, "Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku." Tan Yun berkata, "Lanjutkan untuk menghabisi musuh." Anggota itu berkata sambil kagum, "Tuan benar-benar terlalu kuat." Dalam 2 jam berikutnya, setelah Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya lagi dan lagi, dia mengejar dan menghabisi pengkhianat dan mata-mata. Semua leluhur yang mati di tangan Tan Yun, semuanya hancur tidak menyisakan apapun. Di ujung langit, Yuan Jinglun berjuang keras melawan Jin Yuxi. Sementara di alun-alun juga banyak darah yang berceceran. Itu merupakan para musuh yang dihabisi Dan Tayu dan Kera Iblis. Yang selamat dari pihak Tan Yun ada Tian Lao dan Wei Kuan, serta 38 anggota organisasi hukuman surgawi. Ada 7 leluhur penegak hukum termasuk Guan Xuan Kui dan Han Gu. Lalu ada Feng Yun dan 11 leluhur divisi formasi. Ada juga pemimpin organisasi asasin, yaitu Huang Fu Guchong. Sementara 50 anggota organisasi hukuman surgawi, 7 leluhur penegak hukum, dan 13 leluhur divisi formasi telah meninggal dalam pertempuran sengit untuk mempertahankan sekte suci Huang Fu.
Mereka yang selamat semuanya terluka. Dan pada saat yang sama mereka tahu bahwa jika Tanyun tidak menghabisi 60 leluhur dari 8 divisi, situasi mereka mungkin tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Si Tuwuhen leluhur agung divisi jiwa binatang, Jin Xianghai leluhur agung divisi pil, Song Libo leluhur agung divisi senjata, dan Toba King Tian leluhur agung divisi jimat. Mereka berempat terluka serius dan sekarat serta terbaring di tanah. Selain itu, Wei Yi leluhur agung divisi 5 jiwa, Sheng Long leluhur agung divisi angin dan guntur, dan 2 leluhur agung lainnya telah mati. Adapun lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, semuanya mati tanpa menyisakan apapun. Tanyun yang terluka jatuh dari langit dan mendarat di alun-alun, dan Tayu dan yang lainnya membungkuk pada Tanyun. Lalu mereka berkata, bawahan memberi hormat pada kepala sekte. Tanyun berkata, semua orang sedang terluka, jadi kalian tidak perlu sopan padaku. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun berkata lagi, Komandan Organisasi Hukuman Surgawi, Wakil Komandan, Keratua dan Komandan Asasin, dengarkan perintahku. Tian Lao, Wei Kuan, Kera Iblis dan Huang Fuguchong, mereka semuanya maju selangkah dan berkata, bawahan ada di sini. Tanyun berkata tanpa ragu, ikuti aku untuk membantu leluhur agung penegak hukum. Lalu kita habisi Jin Yushi dengan cara apapun. Pastikan jangan sampai dia lari. 3 orang dan 1 binatang berkata serempak. Bawahan mematuhi perintah. Dan Tayu maju dan berkata, Yuner, hitung lelaki tua ini juga. Tanyun berkata, kakek, kamu tidak bisa pergi. Kamu terluka terlalu parah. Dan Tayu berkata, Yuner, kakekmu sudah tua. Lagi pula Zonger sudah pergi. Tanpa menunggu dan Tayu selesai berbicara, kata-kata Tanyun selanjutnya membuat semua orang menjadi bersemangat. Tanyun berkata, kakek, dengarkan apa yang Yuner katakan. Kepala sekte lama akan kembali dalam waktu 20-50 tahun lagi. Dan Tayu melebarkan matanya dan berkata, Yuner, apa yang kamu katakan? Tanyun berkata, kakek, ini adalah cerita yang panjang, dan Yuner akan memberitahumu secara rinci nanti. Sekarang Jin Yushi dan leluhur agung penegak hukum, keduanya sedang terluka parah. Saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Kakek, cederamu terlalu serius. Kamu tetap di sini. Tian Lao, Wei Kuang, Huang Fuguchong, Keratua, ayo ikuti aku. Mendengarkan hal itu, dan Tayu mengangguk berat dan berkata, kalau begitu kamu berhati-hati. Tanyun memimpin 3 orang dan 1 binatang naik ke langit. Pada saat ini Toba Yingying di pegunungan, dia menggigit giginya dan menatap Dan Tailong. Lalu dia berkata, senior junior ini akan membantu kakakku. Dan Tailong berkata dengan tajam, kamu hanya di alam nadi ilahi tingkat kelima. Jika kamu pergi pasti akan mati. Memang benar bahwa kepala sekte adalah saudaramu. Tetapi jika lelaki tua ini membiarkanmu pergi dan mengalami sesuatu, bagaimana lelaki tua ini menjelaskan kepada kepala sekte? Toba Yingying membungkuk dan berkata, junior telah mengambil keputusan, selamat tinggal. Toba Yingying terbang dan berubah menjadi bayangan. Dan Tailong sangat marah ketika dia hendak mengejar Toba Yingying. Mu Mengyi berkata dengan cemas, senior, Yingying punya rencananya sendiri, jadi biarkan dia pergi. Dan Tailong memandang Mu Mengyi, dia menghela nafas dan mengangguk. Lalu dia berkata tanpa daya, tidak apa-apa jika tidak ada yang terjadi pada Yingying. Jika sesuatu terjadi, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kepala sekte. Di lautan awan, Toba Yingying meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Setelah dia mengetahui posisi Jin Yushi dengan kesadaran spiritualnya, dia menggunakan teknik tembus pandang dan melayang di lautan awan. Pada saat ini, Jin Yushi dan Yuan Jinglun masih bertarung. Keduanya terluka parah dan wajah mereka pucat. Sekarang, Yuan Jinglun tidak hanya kehilangan kaki kirinya, tetapi lengan kanannya juga terluka parah. Lalu ada 3 luka mengejutkan di dadanya. 2 dari 3 luka di dadanya sampai memperlihatkan tulang miliknya. Di sisi lain,
Jin Yushi yang sebelumnya tangan kirinya hanya tersisa tulang, sekarang ada 3 lubang di perut bagian bawahnya. Terutama di bagian leher Jin Yushi, ada luka yang cukup parah. Dan yang paling parah adalah wajah bagian kanannya menghilang. Dapat dibayangkan bahwa Yuan Jinglun pasti menebaskan pedangnya ke arah Jin Yushi. Meskipun Jin Yushi lolos dari serangan fatal itu, tetapi wajah kanannya terpotong. Penampilan mereka berdua sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keduanya terluka parah. Dari penampilan, cedera Jin Yushi tampaknya sedikit lebih serius, tetapi faktanya, cedera Yuan Jinglun jauh lebih serius daripada Jin Yushi. Karena luka di dada Yuan Jinglun hampir menembus jantungnya. Jika pedang Jin Yushi 1 mm ke kiri, Yuan Jinglun pasti sudah mati. Jin Yushi berteriak, "Yuan Jinglun, kepala keluarga ini tidak akan pernah menyerah." Jin Yushi mendorong Yuan Jinglun mundur 1000 kaki. Lalu dia berkata dengan tajam, "Ini adalah akhir dari pertempuran yang menentukan antara kamu dan kepala keluarga ini. Yuan Jinglun, matilah." Jin Yushi memegang pedang di tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Yuan Jinglun. Segera, pedang terbang itu menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Wajah Yuan Jinglun tampak putus asa saat ini. Tepat ketika hidup dan mati dipertaruhkan, sebuah raungan terdengar. Kera iblis setinggi 800 kaki turun dari atas kepala Yuan Jinglun. Kemudian, tangannya memegang Yuan Jinglun. Jin Yushi berkata, "Kalian matilah." Pedang yang merupakan senjata suci tingkat tinggi milik Jin Yushi menjadi lebih besar sampai 100 kaki. Meskipun pedang Jin Yushi dapat menebas tangan kera iblis, namun pedang itu tidak dapat menebas tulang kera iblis. Jin Yushi berteriak dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan lelaki tua ini, aku dapat menghancurkan senjata suci tingkat atas, tetapi mengapa tulangmu begitu keras? Dia tidak tahu bahwa tulang-tulang yang ada di tubuh kera iblis dibentuk oleh tulang-tulang dewa naga iblis. Tulang-tulang itu sangat keras. Bahkan jika Jin Yushi terus menebas dengan pedangnya sampai dia mati, dia tidak akan bisa menghancurkannya. Artinya, jika dia ingin menghabisi kera iblis, dia hanya bisa melakukannya dengan cara menusuk jantung kera iblis. Segera, kekuatan spiritual berwarna hitam gelap melonjak keluar dari tubuh kera iblis, dan telapak tangan kirinya mengainkan tongkat ke arah Jin Yushi. Setelah Yuan Jinglun diselamatkan, dia menghilang dan muncul di sisi kiri Jin Yushi. Lalu dia melesatkan pedangnya ke arah leher Jin Yushi. Jin Yushi terkejut, dan setelah buru-buru menghindari serangan Yuan Jinglun, telapak tangan kanannya memusatkan kekuatan spiritual yang dahsyat dan diarahkan ke tongkat kera iblis. Kera iblis berkata, "Sialan, pria tua yang kuat." Disertai suara ledakan yang keras, tongkat raksasa milik kera iblis bergetar. Jin Yushi melesat dan muncul di atas kepala kera iblis. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan seketika pedang yang tertancap di tangan kera iblis naik ke udara dan menuju ke arah dirinya. Setelah memegang pedang, dia menukik ke arah kera iblis. Ketika kera iblis memutar kepalanya untuk menghindar, kaki Jin Yushi dilesatkan ke arah dagu kera iblis. Segera, rambut panjang di dagu kera iblis menghilang dan mengeluarkan darah. Pada saat ini, kera iblis merasa pusing dan tubuhnya yang besar jatuh ke bawah. Jin Yushi berkata, "Kamu hanyalah periode pertumbuhan tingkat ke-8, tetapi kamu beraninya menyerang kepala keluarga ini. Aku akan menghabisimu hari ini. Aku ingin melihat apakah bagian tubuhmu yang lain sekeras tulangmu atau tidak." Dari sudut pandang Jin Yushi, kera iblis telah terluka parah. Jadi kera iblis sama sekali tidak dapat menyelamatkan Yuan Jinglun. Meskipun Jin Yushi terluka parah, dia masih bisa menggunakan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa Tan Yun, Tian Lao, dan Wei Kuan sedang terbang ke arahnya. Jin Yushi masih percaya diri. Dia menganggap ketiga orang itu tidak bisa menyelamatkan Yuan Jinglun tepat waktu. Sampai saat ini, Jin Yushi sangat yakin bahwa Yuan Jinglun yang terluka masih menjadi musuh terkuatnya. Selama Yuan Jinglun dihabisi, dia akan dapat keluar dari alam rahasia sekte suci Huangfu. Faktanya memang benar. Bahkan jika Jin Yushi sedang sekarat,
Pukulan acaknya bisa menghabisi orang di alam ilahi tingkat ke-9. Namun, Jin Yushi yang terluka parah. Dia tidak menyadari satu orang, yaitu pemimpin organisasi assassin yang bernama Huang Fuguchong. Tepat ketika Jin Yushi ingin menghabisi Yuan Jinglun, tiba-tiba 81 pedang sepanjang setengah kaki muncul dari lautan awan. 81 pedang itu semuanya adalah senjata suci tingkat menengah dengan atribut waktu. Serangan tiba-tiba itu bukanlah masalah sepele, dan itu membuat Jin Yushi takut sampai kehilangan akal sehatnya. Jin Yushi pergi dan menghindar. Meskipun dia menghindar, ada 6 pedang yang menusuk dadanya. Rambut Jin Yushi acak-acakan. Dia memuntahkan 2 suap darah. Tapi untungnya 6 pedang itu tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Jin Yushi berkata, "Tikus sialan, cepat keluarlah." Setelah mengatakan hal itu, dia merasakan aura samar-samar di belakangnya. Jin Yushi berbalik ke belakang dan pergelangan tangannya terus berputar. Tiba-tiba, sebuah jeritan lelaki tua terdengar. Detik berikutnya, Huang Fuguchong yang berlumuran darah muncul entah dari mana. Dia memiliki 30 luka di sekujur tubuhnya, terutama telinga kirinya telah terpotong. Yang lebih mendebarkan adalah kelapanya sampai terlihat tulang tengkoraknya. Jin Yushi mengambil pedangnya dan dilesatkan ke arah Huang Fuguchong. Kera iblis bergegas ke langit sambil meraung keras. Tongkat hitam raksasa miliknya diayunkan ke arah Jin Yushi. Pada saat yang sama, Yuan Jinglun menahan lukanya dan mengayunkan pedangnya. Segera, cahaya pedang 1000 kaki melesat menuju punggung Jin Yushi. Setelah Jin Yushi menghindari tongkat kera iblis dan cahaya pedang milik Yuan Jinglun, dia melintas dan pedang miliknya melonjak hingga 1000 kaki. Lalu pedangnya diayunkan ke arah kera iblis. Kera iblis tampak serius. Dia mengangkat tongkat raksasanya untuk memblokir. Ketika pedang Jin Yushi menebas tongkat kera iblis, ada suara keras yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, kera iblis yang memegang tongkat tidak mampu menahan tebasan dan tangannya mengeluarkan darah. Tubuh kera iblis yang besar terlempar dan menabrak sebuah gunung. Tanyun yang terbang menuju Jin Yushi di langit. Dia langsung berteriak dengan khawatir. "Kera tua!" Kera iblis berkata, "Tuan, aku baik-baik saja." Begitu kera iblis berdiri, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Bukan karena kera iblis terlalu lemah, tetapi ranah Jin Yushi terlalu jauh lebih tinggi darinya. Di langit, Huang Fuguchong yang terluka menjadi semakin lemah, tetapi dia masih menatap tajam ke arah Jin Yushi. Yuan Jinglun terhuyung-huyung di langit dan menatap Jin Yushi. Pada saat ini, Tanyun, Tianlao, Wei Kuan, Yuan Jinglun dan Huang Fuguchong mengelilingi Jin Yushi. Jin Yushi terluka di sekujur tubuhnya. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi tegas. Lalu dia berkata, "Lebih dari 100 tahun yang lalu, kepala keluarga ini mampu bertahan dari pengepungan keluarga Tang. Apakah kalian pikir bisa menghabisi kepala keluarga ini? Bahkan jika kepala keluarga ini terluka parah, aku masih bisa menghancurkan kalian semua." Mendengarkan hal itu, Tanyun segera mengeluarkan 11 pedang terhormat tingkat tinggi. Saat dia ingin mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng, Jin Yushi naik ke udara dan tidak memberi Tanyun kesempatan untuk membuat formasi pedang. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Pada saat berikutnya, dia sudah melintasi jarak 3000 mil dan mengangkat pedang Dewa Hongmeng beratribut kematian. Lalu diayunkan ke arah Jin Yushi secepat kilat. Jin Yushi melambaikan tangannya. Untaian kekuatan spiritual yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti jari-jarinya. Kemudian dia meraih pedang Dewa Hongmeng. Tidak peduli seberapa keras Tanyun mencoba, dia tidak bisa menebas Jin Yushi saat ini. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya Jin Yushi meskipun dia terluka parah. Jin Yushi tiba-tiba bergegas menuju Tanyun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tanyun. Telapak tangan kanannya menghantam dada Tanyun. Dengan suara keras, tulang rusuk Tanyun menjadi retak.
Tanyun mengeluarkan 3 teguk darah, dan tubuhnya yang setinggi 100 kaki jatuh dari langit. Organ dalam Tanyun bergetar hebat ketika dia mencoba menstabilkan tubuhnya untuk berdiri di langit. Dia mendengar suara teriakan. Mata Tanyun tiba-tiba menyusut. Dia melihat Tianlao diserang oleh Jin Yuxi. Yuan Jinglun menghabiskan semua kekuatannya untuk melesatkan banyak cahaya pedang ke arah Jin Yuxi. Jin Yuxi tidak berani gegabah. Dia membalik tangan kanannya dan melesatkan cahaya pedang. Pada saat cahaya pedang milik mereka berdua bertabrakan, gelombang badai tiba-tiba muncul dan membuat langit tampak gelap. Yuan Jinglun dan Jin Yuxi yang kelelahan. Mereka terhempas. Jin Yuxi melesat menuju Yuan Jinglun. Wei Kuan, wakil komandan organisasi hukuman surgawi. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut kematian. Kemudian, Wei Kuan mengaktifkan jimat tembus pandang dan siap menyerang Jin Yuxi kapan saja. Ketika Jin Yuxi semakin dekat dengan Yuan Jinglun, Wei Kuan menebas perut Jin Yuxi dengan pedangnya. Wei Kuan tidak menebas leher Jin Yuxi tetapi memilih perutnya. Karena perbedaan kecepatan Wei Kuan dengan Jin Yuxi terlalu jauh. Jika menargetkan leher, itu merupakan bagian tubuh yang kecil, sedangkan perut berukuran besar, jadi kemungkinan terkenanya lebih tinggi. Jin Yuxi berteriak, "Kamu beraninya menyerang kepala keluarga ini secara diam-diam. Dasar tidak tahu malu." Meskipun Jin Yuxi menghindari serangan fatal, tetapi luka di perutnya cukup dalam. Wei Kuan berkata, "Menghabisi mata-mata yang tidak tahu malu seperti dirimu, ini merupakan cara yang benar." Wei Kuan menatap tajam ke arah Jin Yuxi. Dia mendekat dan melesatkan pedangnya ke arah Jin Yuxi sekali lagi. Pada saat yang sama, Wei Kuan melambaikan tangan kirinya, dan jarum dengan atribut kematian melesat menuju dada Jin Yuxi. Tidak mungkin bagi Jin Yuxi bisa menghindari semua itu. Dia membalikkan jantungnya dan membiarkan lusinan jarum terbang menusuk dadanya. Dia dengan putus asa memalingkan kepalanya ke samping. Meskipun dia menghindari serangan fatal Wei Kuan, tetapi lehernya sedikit tersayat. Jin Yuxi yang tertusuk banyak jarum, tiba-tiba dia menggerakkan tubuhnya. Detik berikutnya, jarum di tubuh Jin Yuxi terbang menuju Wei Kuan. Salah satu jarum itu menembus dada Wei Kuan. Wei Kuan mengeluarkan seteguk darah. Segera, Wei Kuan merasa kesulitan bernapas dan matanya menjadi gelap. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jin Yuxi yang ada di depannya. Jin Yuxi berkata, "Serangan menyelinap tidak bisa menghabisi kepala keluarga ini, jadi kamu matilah." Ketika Jin Yuxi hendak menghabisi Wei Kuan, Tanyun mencoba meraih Jin Yuxi dengan tangannya. Jin Yuxi sangat marah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memahami suasana hati Jin Yuxi yang membara. Karena jika dia tidak terluka parah, dia bisa menghabisi Tanyun, Tianlao, Wei Kuan, dan Huang Fuguchong hanya dengan satu tamparan. Tetapi mereka yang dianggap semut olehnya menjadi sulit dihadapi. Jin Yuxi tidak punya pilihan lain selain melepaskan Wei Kuan. Jin Yuxi bergerak 100 kaki ke kiri untuk menghindari telapak tangan Tanyun. Dan ketika dia membalik tangan kanannya, sekelompok cahaya pedang melesat ke arah Tanyun. Tanyun terkejut. Dia tidak bisa mengelak. Alhasil tangan kanan Tanyun yang memegang pedang terpotong. Tanyun yang kehilangan tangan kanannya, dia benar-benar marah. Tanyun berbalik ke samping dan menghantamkan tinju tangan kirinya ke dada Jin Yuxi. Darah mengalir dari mulut Jin Yuxi dan tubuhnya terhempas di udara. Jin Yuxi mengingat kedua putranya yang dihabisi oleh Tanyun. Itu membuat dia melupakan semua rasa sakitnya. Jin Yuxi berkata, "Tanyun, kamu sialan. Kepala keluarga ini akan menghabisimu. Kembalikan nyawa putraku." Jin Yuxi benar-benar seperti orang gila. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya mengunci Yuan Jinglun, Tianlao, Huang Fuguchong, dan Wei Kuan. Jin Yuxi hanya ingin memastikan mereka tidak melakukan serangan secara diam-diam. Yuan Jinglun berkata, "Kepala sekte ini berbahaya, cepat pergi dari sini." Tianlao, Huang Fuguchong, dan Wei Kuan berteriak, "Tuan, larilah."
Tepat ketika Tanyun memutuskan untuk menghabisi Jin Yuxi yang terluka parah dan sekarat, sebuah suara wanita yang cemas terdengar di benaknya. Tuan, aku Ying Ying. Aku bersembunyi di belakangmu sejauh 100 mil. Tuan, tolong bawa Jin Yuxi ke sini. Mendengarkan hal itu, Tanyun sangat bersemangat di dalam hatinya. Lalu dia berkata, Jin Yuxi, kamu lelaki tua sialan. Kamu bersembunyi di sekte suci Huangfu. Putramu pantas mati karena kamu menyerang sekte suci Huangfu. Setiap kata-kata Tanyun membuat Jin Yuxi menjadi semakin gila. Jin Yuxi melesat dan mengejar Tanyun. Tanyun tampaknya sangat ketakutan, sehingga dia berbalik dan lari. Segera Tanyun terbang melintasi 100 mil di udara dengan putus asa. Bahkan jika Jin Yuxi terluka, kecepatannya lebih cepat dari Tanyun. Ketika Jin Yuxi terbang melintasi 100 mil jauhnya, Toba Ying Ying tiba-tiba melesatkan pedangnya ke arah leher Jin Yuxi. Kecepatan reaksi Jin Yuxi sangat cepat. Dia menghindari pedang Toba Ying Ying. Lalu dia berteriak dengan marah, kamu adalah semut di alam nadi ilahi tingkat kelima. Dan kamu beraninya menyerang kepala keluarga ini secara diam-diam. Kamu matilah. Sosok Jin Yuxi melintas dan muncul di depan Toba Ying Ying. Sebuah pedang menembus dada Toba Ying Ying. Seperti yang kita ketahui, Toba Ying Ying tidak punya jantung sama sekali. Setelah Jin Yuxi mengeluarkan pedang yang menembus dada Toba Ying Ying, kemudian dia menebas kepala Toba Ying Ying. Tanyun berpura-pura putus asa dan meraung, Jin Yuxi, aku akan bertarung denganmu. Di tengah kemarahan, Tanyun memegang pedang Dewa Hongmeng dan berbalik ke arah Jin Yuxi. Tanyun sangat cerdik. Pertama-tama, dia berpura-pura sangat sedih untuk membuat Jin Yuxi lebih yakin bahwa Toba Ying Ying sudah mati. Kemudian, dia berpura-pura marah dan menuju ke arah Jin Yuxi. Tujuannya melakukan hal itu supaya Toba Ying Ying dapat menghabisi Jin Yuxi. Jin Yuxi tertawa dan berkata, kepala keluarga ini sudah menghabisi saudara perempuanmu. Cepat kemarilah dan balas dendam pada kepala keluarga ini. Pada saat ini, Jin Yuxi sangat bersemangat. Dia memutuskan untuk menangkap Tanyun. Kemudian, memaksa para pejabat senior untuk membiarkan dia meninggalkan alam rahasia sekte suci Huangfu. Kemudian dia akan menghancurkan tubuh Tanyun menjadi 10.000 keping untuk membalaskan dendam kedua putranya. Tepat ketika dia dengan bersemangat dan berpikir bahwa rencana itu akan berhasil, suara acuh tak acuh seorang wanita datang dari belakang. Sudah cukup kamu tertawa, sekarang kamu akan mati. Ketika Jin Yuxi hendak menghindar, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di jantungnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang menembus tubuhnya. Jin Yuxi berteriak, kamu telah dihabisi oleh kepala keluarga ini. Mengapa kamu tidak mati? Pada saat ini, Toba Ying Ying yang memegang pedangnya mengaduk-aduk jantung Jin Yuxi. Wajah Toba Ying Ying terlihat sangat pucat. Jin Yuxi berkata, lelaki tua ini adalah kepala keluarga Jin yang bermartabat. Jin Yuxi menghabiskan kekuatan terakhirnya dan hendak melawan Toba Ying Ying. Tetapi Tanyun tiba-tiba bergegas dan menebas kepala Jin Yuxi dengan pedang. Tanyun menukik dan menendang kepala Jin Yuxi dengan satu tendangan untuk menghancurkan jiwanya. Tanyun yang kehilangan setengah dari lengan kanannya dan terluka parah. Dia berdiri di lautan awan dengan gembira. Toba Ying Ying bertanya dengan cemas, kakak, bagaimana lukamu? Tanyun berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku. Terima kasih untuk kali ini. Jika tidak, akan sulit untuk menghabisi Jin Yuxi. Pada saat ini, Yuan Jinglun, Tian Lao, Wei Kuan dan Wang Fuguchong, mereka terhuyung-huyung dan terbang di samping Tanyun dengan khawatir. Setelah Tanyun menyingkirkan pedang Dewa Hongmeng, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya pertempuran ini sudah berakhir. Terima kasih atas kerja keras kalian. Mereka berempat berkata serempak, kami akan melayani kepala sekte dan Tuan sampai mati. Tanyun berkata, baiklah, kalian semua kembali ke gunung kuno Huangfu dan tunggulah. Aku akan berganti pakaian terlebih dahulu. Setelah itu,
Toba Yingying dan 4 lainnya terbang menuju Gunung Kuno Huangfu yang berjarak 700 mil jauhnya. Setelah 5 orang pergi, tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran normal. Tanyun dengan cepat mengeluarkan jubah ungu dari cincin Kiang Kun dan mengenakannya. Kemudian dia memanipulasi lengan yang patah dan disambung kembali. Setelah melakukan semua itu, Tanyun melepaskan kekuatan spiritual dari tangan kirinya dan membentuk seperti perban yang menyelimuti tangan kanannya. Tanyun terbang turun dari langit dan mendarat di pegunungan. Dia melihat kera iblis yang terluka parah. Dia buru-buru memeriksa kera iblis. Pada akhirnya dia merasa lega. Meskipun kera iblis terluka parah, tetapi dengan kecepatan pemulihannya, hanya dalam waktu 1 bulan dia sudah kembali normal. Kera iblis berkata dengan lemah, "Tuan, apakah dia sudah mati?" Tanyun berkata dengan sedikit senyum, "Ya, dia sudah mati. Selanjutnya kamu bisa memulihkan diri dengan tenang." Setelah itu, Tanyun memasukkan kera iblis ke pagoda suci lantai ke-7. Tanyun butuh 2 menit untuk sampai di Gunung Kuno Huangfu. Pada saat ini, meskipun semua orang terluka, ada ekspresi kegembiraan yang terlihat di wajah mereka. Setelah itu, kesadaran spiritual Tanyun menyelimuti Dan Tai Long di pegunungan yang jaraknya 1 juta mil. Lalu dia berkata, "Paman kakek, tolong bawa semua orang ke sini. Siapapun yang berani melarikan diri akan dihabisi." Mendengarkan hal itu, Dan Tai Long membungkuk dan berkata, "Baik, Kepala Sekte." Setelah mengatakan hal itu, Dan Tai Long melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti semua orang. Segera dia memerintahkan para pejabat tinggi dari setiap divisi untuk mengendarai perahu roh dan membawa semua murid menuju Gunung Kuno Huangfu. Selama penerbangan, Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Jian, dan Nanggong Ruksue, mereka sangat senang. Semua murid juga tampak sangat bersemangat. Selain itu, Dan Tai Long telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengunci semua orang. Begitu seseorang ingin mengancam Mu Mengyi dan wanita yang dekat dengan Tanyun, dia pasti akan menghabisi mereka. Di perahu roh, Song Li Yuxin menangis. Dia tahu bahwa Song Libo, kepala pelayan dari keluarga Song Li, ditangkap oleh Tanyun. Pada saat yang sama, dia juga mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, semua orang dari divisi formasi sangat bahagia. Menurut pendapat mereka, Feng Yun lelur agung divisi formasi. Dia telah memimpin lelur divisi formasi lainnya dan membuat pencapaian yang besar. Di antara pejabat tinggi divisi formasi, hanya Feng Qingcheng yang memiliki ekspresi rumit dan tidak tahu harus berpikir apa. Ratusan perahu roh yang membawa semua orang terbang dan berhenti di alun-alun. Semua orang turun dari perahu roh satu demi satu. Para pejabat tinggi dari semua divisi, mereka memandang Tanyun. Mereka membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, "Kami memberi hormat pada Kepala Sekte." Lebih dari 7 juta murid membungkuk dan berkata, "Murid memberi hormat pada Kepala Sekte." Tanyun melirik dingin ke arah Song Libu, Jin Xianghai, Toba Qingtian, dan Si Tuwen. Kemudian dia menatap semua orang dan berkata, 10 tahun yang lalu, Kepala Sekte ini tidak menghabisi Kepala Sekte lama. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi diriku. Semua pengkhianat dan mata-mata telah dihabisi, dan tersisa 4 lelur agung ini. Nanti keempat lelur agung ini akan dieksekusi di depan umum. Dari belakang Tanyun, sebuah suara wanita terdengar. "Tuan, mengapa kamu ada di sini?" Tanyun mengerutkan keningnya dan menatap ke belakang. Dia melihat Song Huixin, wakil komandan asasin. Song Huixin berjalan keluar dari istana surgawi dan berhenti di depan Tanyun. Tanyun berkata, "Huixin, apa maksudmu? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menjaga gerbang keluar? Mengapa kamu datang ke sini?" Song Huixin mengangkat alisnya, sebuah firasat buruk muncul. Lalu dia berkata dengan jujur, "Tuan, bawaan ini telah menghabisi lebih dari 1000 orang dari keluarga Jin yang mencoba melarikan diri. Beberapa saat yang lalu, seseorang berpura-pura menjadi dirimu dan meminta bawaan ini untuk membuka gerbang alam rahasia sekte." Mendengarkan hal itu, Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lalu dia menjadi marah.
Dia menyimpulkan bahwa orang itu adalah orang yang menyamar menjadi dirinya dan menghabisi ayah mertuanya. Song Huisin berlutut dan kepalanya menunduk, lalu dia berkata, "Tuan, maafkanlah bawahan ini karena telah lalai." Tan Yun menekan amarahnya dan berkata, "Bangunlah, ini bukan salahmu. Orang itu sangat ahli dalam penyamaran. Karena dia mampu menipu kepala sekte lama. Itu normal jika kamu juga tertipu olehnya." Ternyata ada ikan yang lolos dari jaring. Tanpa menunggu Tan Yun selesai berbicara, Toba King Tian yang terbaring di genangan darah, dia berkata sambil gemetar, "Tan Yun, kamu bahkan tidak bisa menangkap orang yang menghabisi Dante Xuansong. Apakah kamu tidak malu? Selain divisi formasi, divisi lainnya tidak memiliki orang kuat di alam ilahi. Kekuatan sekte suci Wangfu telah turun tajam. Hanya menunggu waktu untuk dinasti Toba menghancurkan kalian semua." Tan Yun berjongkok, mencekik leher Toba King Tian dengan tangan kirinya. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Katakan, siapa yang menghabisi kepala sekte lama?" Toba King Tian berkata dengan dingin, "Jenderal ini tidak akan memberitahumu." Tan Yun merobek telinga kanan Toba King Tian. Toba King Tian mengeluarkan suara kesakitan. Tan Yun berkata, "Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahuku, kepala sekte ini tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun?" Tan Yun tertawa. Cahaya merah keluar dari matanya. Ternyata Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh maka semakin kuat jiwanya. Dan sebaliknya, semakin kuat jiwanya maka semakin kuat tubuhnya. Sekarang Toba King Tian yang berada di alam ilahi tingkat ke-8, dia terluka sangat parah. Jiwanya secara alami melemah. Ketika dia melihat Tan Yun, dia segera menjadi tercengang. Tan Yun berkata dengan keras, "Katakan siapa yang menghabisi kepala sekte lama?" Di mata semua orang, Toba King Tian berkata dengan jujur, "Dia Toba Lin, pangeran dinasti Toba, yang berpura-pura menjadi dirimu dan menghabisi kepala sekte lama." Setelah mendengarkan hal itu, Tan Yun dan Tayu, leluhur penegak hukum, dan bahkan para murid gemetar karena marah. Pada saat ini, Tan Yun telah mengetahui bahwa Toba Lin telah menjadi seperti dirinya dan melarikan diri. Tan Yun memberi isyarat, sebuah pedang biru muncul di depannya. Dia melirik pejabat tinggi dan para murid. Lalu dia berkata dengan keras, "Dinasti Toba mencoba menyerang sekte suci Wangfu dan menghabisi kepala sekte lama. Hari ini aku Tan Yun bersumpah bahwa aku akan menghancurkan dinasti Toba. Jika aku melanggar sumpahku, maka nasibku akan seperti pedang ini." Setelah mengatakan hal itu, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan memusatkan kekuatannya. Kemudian pedang itu menjadi hancur berkeping-keping. Para murid divisi berjasa berteriak, "Kepala sekte perkasa, demi kepala sekte lama, kami bersedia mengikuti kepala sekte dan mencuci dinasti Toba dengan darah." Feng Yun, yang juga seorang mata-mata, dia mengerutkan keningnya. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun membenci mata-mata itu sampai ke akar-akarnya. Dan Tayu berkata, "Yuner, serahkan Toba King Tian pada kakek." Dan Tayu memikirkan kematian putranya, dan dia menggertakkan giginya. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah." Dan Tayu gemetar karena kesedihan dan kemarahan. Dia datang ke Toba King Tian dan berjongkok. Lalu dia berkata, "Kamu mata-mata terkutuk, kembalikan nyawa putraku." Dan Tayu menekan kepala Toba King Tian ke tanah. Dia menggigit leher Toba King Tian dengan mulutnya. Dan kemudian dia memakan dagingnya dan meminum darahnya. Dapat dilihat bahwa Dan Tayu membenci Toba King Tian, Toba Lin, dan bahkan keluarga kerajaan dari dinasti Toba. Toba King Tian tidak pernah membayangkan bahwa Dan Tayu akan memperlakukannya seperti sekarang ini. Dan Tayu membuka mulutnya dan melepaskan api sejati miliknya. Dia menurunkan suhu api itu dan dikerahkan pada Toba King Tian. Toba King Tian yang diselimuti api berteriak, "Dan Tayu, kamu laki tua sialan." Suara Toba King Tian tiba-tiba tidak terdengar. Ternyata Tan Yun memasang penghalang kedap suara di atas api. Toba King Tian tidak berhenti berputar-putar di dalam api. Sampai setengah jam kemudian, dia berubah menjadi abu.
Meski begitu, Dan Tayu tidak bisa menyelesaikan kebenciannya. Tanyun dan bahkan semua orang yang setia kepada Sekte Suci Wangfu tidak bisa menghilangkan kebencian mereka. Pada saat ini, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk memandang Jin Xianghai. Lalu dia berkata, "Di mana keluarga Jin lainnya? Berapa banyak orang kuat di sana? Ceritakan semua yang kamu tahu." Jin Xianghai berkata dengan ekspresi datar, "Sekarang ada satu orang yang sangat kuat. Namanya Jin Xuanzi. Dia adalah adik dari kepala keluarga. Orang itu lebih kejam daripada yang lain. 500 tahun yang lalu dia dipromosikan ke alam janin tingkat pertama. Aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang ini. Selain itu ada 80 orang di alam ilahi." Setelah Jin Xianghai selesai berbicara tentang kekuatan keluarga Jin, lalu dia berkata lagi, "Lebih dari 6 tahun yang lalu, kepala keluarga telah memanggil anggota keluarga Jin untuk bersiap menyerang Sekte Suci Wangfu kapan saja. Mereka di puncak tebing, tetapi sekarang kepala keluarga sudah mati, dan adik dari kepala keluarga pasti telah mengetahui berita kematian kepala keluarga melalui lampu kehidupan kepala keluarga." Mendengarkan hal itu, ekspresi para murid dan para pejabat tinggi tiba-tiba berubah dan terjadi kegemparan. Tanyun berkata, "Kalian semua diamlah." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, "Apakah menurutmu Jin Xuanzi akan memimpin keluarga Jin untuk menyerang Sekte Suci Wangfu?" Jin Xianghai berkata, "Itu pasti. Sejak zaman kuno keluarga Jin selalu yang paling agresif." Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika aku menggunakan dirimu untuk menunda serangan mereka ke Sekte Suci Wangfu, apakah menurutmu akan berhasil atau tidak?" Jin Xianghai berkata, "Itu tidak akan berhasil, karena kepala keluarga telah memberi perintah. Begitu dia mati di Sekte Suci Wangfu, semua orang di keluarga Jin akan menyerang Sekte Suci Wangfu dengan cara apapun." Mendengarkan hal itu, Tanyun menginjak kepala Jin Xianghai dan darah berceceran. Dan Tayu berkata, "Yuner, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kakek khawatir keluarga Jin menyerang Sekte Suci Wangfu dan dinasti Toba juga akan menyerang kita. Bahkan jika hanya keluarga Jin yang menyerang, Sekte Suci Wangfu mungkin dalam bahaya." Pada saat ini, leluhur penegak hukum, leluhur divisi formasi, anggota organisasi hukuman surgawi, dan Song Huixin juga cemas. Tanyun berkata dengan tegas, "Kakek jangan khawatir, ada Yuner di sini." Kata-kata Tanyun sangat meyakinkan semua orang. Identitas Tanyun sebagai kepala sekte dan dia telah menghabisi banyak pengkhianat dan mata-mata. Itu membuat setiap kata-katanya memiliki kemampuan untuk meyakinkan semua orang. Para murid yang setia kepada Sekte Suci Wangfu, mereka sangat mengagumi Tanyun sampai titik yang tertinggi. Tanyun bertanya, "Kakek, seberapa kuat pertahanan gerbang alam rahasia Sekte Suci Wangfu?" Dan Tayu berkata dengan jujur, "Gerbang alam rahasia dibuat oleh leluhur di masa lalu dan dilindungi oleh formasi pertahanan." Pada saat itu, meskipun leluhur berada di alam eklosion tingkat ketiga, tetapi keterampilan formasinya hanya mencapai master formasi suci tingkat menengah. Jadi formasi yang melindungi gerbang alam rahasia Sekte Suci Wangfu hanyalah formasi suci tingkat menengah. Itu bisa bertahan selama 1 bulan dari gempuran orang di alam janin tingkat sempurna. Selain itu, formasi yang diatur oleh leluhur bersifat mutlak. Begitu sekte mengaktifkan formasi itu, master formasi suci lainnya tidak dapat membatalkan formasi itu. Mereka hanya dapat menyerang dengan paksa. Setelah Tanyun terdiam sejenak, dia berkata, "Yuner mengerti. Bahkan jika Jin Xuanzi bersama dengan semua orang dari keluarga Jin di alam ilahi menyerang gerbang alam rahasia Sekte Suci Wangfu, maka setidaknya mereka membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Kakek jangan khawatir, Yuner akan mengatur ulang formasi pertahanan dalam periode waktu tersebut." Setelah mendengarkan hal itu, Dan Tayu merasa lega. Lalu dia berkata, "Kalau begitu kakek sekarang akan pergi dan menutup gerbang alam rahasia Sekte Suci Wangfu." Tanyun berkata, "Kakek tidak perlu terburu-buru." Tanyun memandang Jiang Yisan, leluhur penegak hukum kelima, lalu dia berkata, "Tetua kelima, segera pergi ke kampung halamanku, lalu bawa keluargaku keluar dari kota Wang Yue bersama Guan Xuankong dan yang lainnya.
kalian bersembunyi di suatu tempat. Dan ketika sudah damai, bawa keluargaku kembali ke sekte. Ingatlah untuk menggunakan teknik tembus pandang setelah meninggalkan sekte. Kemudian melewati puncak tebing tempat keluarga jin bersembunyi. Jiang Yisan berkata dengan keras, "Kepala sekte, yakinlah, bawahan dan leluhur kedua penegak hukum pasti akan melindungi keluargamu." Setelah itu, Jiang Yisan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Tanyun memandang Sunanpo, leluhur penegak hukum ke-6. Lalu dia berkata, "Kamu segera pergi ke kota dagang hukuman surgawi. Perintahkan orang yang ada di sana untuk segera mengungsi. Kemudian kamu pergi ke sekte naga awan secara pribadi dan beritahu Long Aotian bahwa pegunungan hukuman surgawi tidak damai dalam beberapa dekade terakhir. Biarkan dia memberitahu lebih dari 1000 kepala sekte lainnya dan segera bawa murid-murid mereka. Selain itu, beritahu mereka bahwa pegunungan hukuman surgawi akan kembali damai paling lama 30 tahun. Selama periode itu, mereka harus bersembunyi. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, segera kembali ke sekte." Mendengarkan hal itu, Sunanpo membungkuk dan berkata, "Kepala sekte, jika mereka tidak mendengarkan perintahmu, apa yang harus dilakukan bawahan ini?" Tanyun berkata, "Jika mereka tidak mendengarkan, biarkan saja. Jika mereka mati dalam pertempuran, tidak ada yang disalahkan." Setelah Sunanpo menjawab, dia melesat ke langit. Tanyun memandang Dan Tailong dan berkata, "Paman kakek, kamu jagalah gerbang alam rahasia. Setelah Sunanpo kembali ke sekte, segera tutup gerbang alam rahasia." Setelah Dan Tailong menjawab, dia terbang ke langit. Pada saat ini, Tanyun memandang Song Huisin dan berkata, "Terus pimpin para anggota organisasi asasin untuk menjaga gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu. Sebelum gerbang alam rahasia ditutup, formasi pertahanan jangan diaktifkan. Siapapun yang mencoba melakukannya akan dihabisi." Song Huisin menjadi bayangan dan masuk ke dalam istana surgawi. Kemudian melalui formasi teleportasi, dia pergi ke gerbang alam rahasia sekte suci Wangfu. Pada saat ini, Dan Tayu menghela nafas dan berkata, "Yuner, begitu pertempuran terjadi, kota dagang hukuman surgawi akan hancur." Tanyun berkata, "Kakek, sudah lebih dari 40 tahun sejak pembentukan kota dagang hukuman surgawi, dan sekte suci Wangfu mendapatkan banyak manfaat. Setelah Yuner mendominasi pegunungan hukuman surgawi, kota dagang hukuman surgawi akan dibangun kembali." Pada saat ini, darah semua orang mendidih setelah mendengar bahwa Tanyun ingin menguasai pegunungan hukuman surgawi. Dan Tayu berkata, "Baiklah, terserah pada Yuner." Kemudian Tanyun memandang Song Libo yang terbaring di genangan darah. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Song Libo. Lalu dia berkata, "Kamu berasal dari mana?" Song Libo berkata, "Aku dari keluarga Zhongli. Aku adalah kepala pelayan keluarga Zhongli." Tanyun berkata, "Jawab kepala sekte ini, apakah kamu berencana menyerang sekte suci Wangfu?" Song Libo berkata, "Ya, itu benar." Tanyun berkata lagi, "Siapa yang terkuat di keluarga Zhongli?" Song Libo berkata, "Dia adalah kepala keluarga Zhongli." Mendengarkan hal itu, Tanyun tidak bertanya lagi, tetapi dia berkata dengan ringan, "Keluarga Zhongli, dinasti Toba dan keluarga Jin. Kepala sekte ini akan menghancurkan kalian cepat atau lambat." Begitu kata-kata itu terdengar, Tanyun menginjak kepala Song Libo dan menghancurkan jiwanya. Pada saat yang sama, Song Liusin yang berdiri di tengah kerumunan, dia menahan kesedihannya. Lalu dia bergumam, "Paman Bu, kamu bisa pergi dengan damai. Aku Song Lisiner pasti akan membebaskan dendamu." Nama asli Song Liusin adalah Song Lisiner. Dia di alam ilahi tingkat ke-8. Dia menahan sakit hati. Ada banyak cara untuk melarikan diri yang terlintas di benaknya. Tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa tidak ada cara lain untuk pergi kecuali melakukan sesuatu pada orang yang disayangi Tanyun. Tepat saat dia memikirkan hal itu, Tanyun mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya di wajah si Tuwen. Lalu dia berkata, "Kamu bukan mata-mata. Katakan padaku bagaimana caraku untuk menghabisi dirimu." Si Tuwen yang diinjak-injak oleh Tanyun, dia berkata dengan lemah, "Pemenangnya adalah kamu. Lelaki tua ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika ingin menghabisi diriku, cepat lakukan."
Ketika Tanyun hendak menginjak si Tuhen lagi, tiba-tiba Tanyun seperti menemukan sebuah rahasia. Dan Tayu berkata, "Yuner, ada apa?" Tanyun berkata, "Kakek, jika Yuner tidak salah menebak, si Tuhen ini juga mata-mata." Dan Tayu terkejut, lalu dia berkata, "Dia tidak mungkin mata-mata, Yuner, kamu pasti salah." Ketika si Tuhen memuja sekte suci Wangfu, kakekmu ini masih menjadi kepala sekte. Aku juga mengawasinya selangkah demi selangkah, sampai dia menjadi leluhur agung divisi jiwa binatang. Bagaimana mungkin dia mata-mata? Kakekmu juga mengunjungi kampung halaman si Tuhen dan menyelidiki latar belakangnya. Jadi kakekmu yakin dia bukan mata-mata. Pada saat ini, Yuan Jinglun berkata, "Kepala sekte, kakekmu benar. Pada saat itu, bawahan ini juga menemani kakekmu ke kampung halaman si Tuhen." Tanyun dipenuhi dengan kemarahan. Lalu dia berkata, "Kakek, Yuner percaya apa yang kamu katakan. Hanya saja si Tuhen yang sebenarnya sudah mati. Dan si Tuhen saat ini adalah orang lain yang dengan kejam mengupas wajah si Tuhen yang asli." Begitu kata-kata itu terdengar, tubuh dan Tayu dan Yuan Jinglun gemetar. Si Tuhen yang berada di tanah menjadi ketakutan. Tanyun berkata sambil mencibir, "Biarkan aku melihat wajahmu yang asli." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun membungkuk dan tangan kirinya meraih wajah si Tuhen. Kemudian wajah seorang lelaki tua aneh terlihat. Wajah itu sangat asing bagi Tanyun. Tetapi untuk Dan Tayu dan para pejabat senior sekte suci Wangfu, mereka sangat akrab. Duan Changqiong, kepala divisi jiwa binatang gerbang suci, yang juga mata-mata dari istana jiwa ilahi. Dia sangat akrab dengan wajah lelaki tua itu. Dan Tayu berkata, "Si Tu Feng, ternyata itu kamu. Kamu benar-benar menghabisi si Tu Wuhen." Si Tu Feng memelototi Dan Tayu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia menutup matanya dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid melihat ekspresi terkejut dan marah Dan Tayu. Mereka bertanya-tanya mengenai identitas si Tu Feng. Tanyun berkata, "Kakek, siapa dia?" Dan Tayu berkata, "Yuner, orang ini adalah mantan kepala istana jiwa ilahi. Pada saat yang sama, dia juga suami Sugeyu, kepala istana jiwa ilahi saat ini." Mendengarkan hal itu, Tanyun tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Ini kejutan yang menyenangkan. Sugeyu, wanita tua sialan. Laki-lakimu jatuh di tanganku." Pedang Xiaozi keluar dari tangan kiri Tanyun. Kemudian Tanyun memotong otot paha belakang si Tu Feng dengan pedangnya. Si Tu Feng berteriak, "Tanyun, kamu sialan." Tanyun memegang mulut si Tu Feng dan menghancurkan gigi dan lidahnya. Dan Tayu berkata, "Yuner, apakah kamu berencana menggunakannya untuk mengancam Sugeyu di masa depan?" Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk berurusan dengan istana jiwa ilahi, Yuner bahkan tidak perlu repot-repot menggunakan metode itu. Yuner tidak akan menghabisi si Tu Feng hari ini. Ketika Yuner menyerang istana jiwa ilahi suatu hari nanti, Yuner akan menghabisinya secara pribadi di depan Sugeyu." Begitu kata-kata itu terdengar, Tanyun menghilang dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping Duan Changqiong dan menendang lututnya. Dengan suara retakan tulang yang jelas, lutut Duan Changqiong hancur. Duan Changqiong berteriak kesakitan. Dia yang kehilangan kedua kakinya terpental ke tanah ratusan kaki jauhnya. Duan Changqiong di alam nadi ilahi tingkat ke-8 benar-benar terlalu lemah di hadapan Tanyun yang berada di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Tanyun melintas dan muncul di depan Duan Changqiong. Dia memegang pedang, lalu menghancurkan lidah dan giginya. Adegan itu membuat para pejabat tinggi dan mata-mata di antara para murid menggigil kedinginan, dan telapak tangan mereka penuh keringat. Tanyun melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan keras, "Duan Changqiong, mata-mata yang dikirim Sugeyu." Setelah selesai berbicara, Tanyun menatap Duan Changqiong dan berkata, "Jangan khawatir, kepala sekte ini tidak akan menghabisimu sekarang. Kakak laki-lakimu yaitu Duan Changtian, dia telah melakukan sesuatu di kota Wang Yue. Aku akan segera menyelesaikan masalah dengannya.
Pada saat itu, aku akan membiarkan kakak laki-lakimu melihat kamu mati. Aku akan memberitahumu, rasa sakit yang diberikan oleh kakakmu kepadaku akan aku buat dia membayar 2 kali lipat. Pada saat ini, Tanyun menahan keinginan untuk merobek Duan Changqiong hidup-hidup. Setiap kali Tanyun mengingat adegan ketika Duan Changtian secara paksa memisahkannya dengan Nagong Yukin di hari pernikahan, itu membuat Tanyun ingin memakan Duan Changtian. Tanyun menendang Duan Changqiong sehingga terpental di dekat si Tu Feng. 2 kali lipat. Pada saat ini, Tanyun menahan keinginan untuk merobek Duan Changqiong hidup-hidup. Setiap kali Tanyun mengingat adegan ketika Duan Changtian secara paksa memisahkannya dengan Nagong Yukin di hari pernikahan, itu membuat Tanyun ingin memakan Duan Changtian. Tanyun menendang Duan Changqiong sehingga terpental di dekat si Tu Feng. Tanyun melirik para murid dengan tajam. Matanya tertuju pada Duan Feisong, seorang murid dari divisi jiwa binatang gerbang suci. Duan Feisong sangat ketakutan, sehingga dia kencing di celana. Duan Feisong berkata sambil menangis, "Kepala sekte, maafkan murid ini. Duan Changqiong adalah paman murid ini. Tetapi murid ini benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata." Tanyun berkata, "Apakah menurutmu kepala sekte ini anak berusia 3 tahun? Tanyun berteriak. Kekuatan spiritual yang tidak terlihat menyelimuti Duan Feisong dan membawanya ke Tanyun. Duan Feisong berkata, "Kepala sekte, murid ini tidak tahu apa yang ayahku lakukan padamu di kota Wang Yue." Tanpa menunggu Duan Feisong selesai berbicara, Tanyun berkata, "Apakah kamu tahu atau tidak itu bukan masalah. Tetapi karena kamu seorang mata-mata, maka akan aku habisi." Tanyun menendang dada Duan Feisong. Dadanya terkoyak. Dia terpental di dekat Duan Changqiong dan pingsan. Tanyun berbalik perlahan. Dia menatap Tianlao dan berkata, "Kirim seseorang untuk menahan mereka bertiga. Ingat, kamu dapat menyiksa mereka sesuka hatimu, tetapi jangan biarkan mereka mati." Setelah Tianlao menganggukkan kepalanya, segera 3 anggota organisasi hukuman surgawi di alam nadi ilahi tingkat sempurna muncul. Ketiganya segera membawa si Tu Feng, Duan Changqiong dan Duan Feisong pergi dari alun-alun. Setelah itu, tatapan lembut Tanyun tertuju pada Shen Subing, lalu dia segera berkata dengan keras, "Selanjutnya, kepala sekte ini akan meluruskan ketidakadilan yang terjadi 80 tahun yang lalu. Orang yang mendapatkan ketidakadilan adalah Shen Tianqi, kepala divisi pil gerbang suci." Waktunya Saweria dari penikmat Donghua. Gasken Min upload 2 kali sehari, tapi tetap jaga kesehatan. Nah, susah banget ini sih guys. Mimin tuh ada kerjaan utama juga ya yang gak bisa ditinggal. Tepar kau buat sehari 2 kali. Oke guys, akhirnya ya pertempuran melawan para pengkhianat dan mata-mata hampir selesai. Dan puncaknya tadi melawan Jin Yushi di alam janin tingkat pertama. Wah, udah mulai seru ya. Sudah muncul orang-orang di alam janin. Tadi juga terkuak ya ranah leluhur pendiri sekte suci Wang Fu, yaitu di alam Eclosion tingkat ketiga. Oh ya, namanya tuh Wang Fu Ling Xiao ya, buat yang lupa. Oke lah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih. Ini berapa menit sih? Ini kayaknya 80 menitan lebih ya, kayak yang kemarin ya. Oke lah.